Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kembali di video kali ini Madia akan menganalisa beberapa akun yang mencoba untuk berbicara tentang ajaran Islam. Oke, kita simak saja apa saja yang akan mereka coba argumenkan melalui beberapa postingan-postingan yang mereka tampilkan, baik di medsos maupun di media lainnya. Mari kita simak saja. Baiklah saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah dan para penyimak dari saudara-saudara kita di luar Islam, bahwa di video kali ini saya akan menanggapi dari akun Didit Yuli, dari akun orang kafir ini ya, artinya akun di luar Islam. Nah, di sini kita berbicara tentang kata kafir. Ya, berbicara tentang kata kafir. Apa sih kata kafir itu? Kata kafir itu menurut istilah umum dalam ajaran Islam itu bahwa orang tersebut tidak menerima atau orang tersebut mengingkari Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah dan mengingkari Rasul Muhammad sebagai utusannya dan juga rasul-rasul yang lain. Itu kata kafir menurut dalam Islam. Akan tetapi secara umum begini, kafir itu orang yang menolak konsep Tuhan yang Maha Esa yang benar-benar murni, tidak ada embel-embel Tuhannya. Dalam tidak ada embel-embelnya, Tuhan itu berembel-embel berkepribadian, atau Tuhan itu berserikat, atau Tuhan itu bertahta-tahta atau berkotak-kotak, ada tingkatannya. Itu tidak seperti itu. Artinya Tuhan yang Maha Esa yang benar-benar murni. Nah, itu yang dinamakan orang kafir atau tergolong orang-orang kafir. Itu menurut dalam Islam yang Nah, maknanya bagaimana maknanya? Maknanya juga sangat tidak terlalu menghina orang, tidak terlalu fatal menjelek-jelekan penghinaan terhadap orang lain, tidak. Kan sangat jelas artinya koper. Kafir itu koper. Artinya tertutup diri gitu loh. Dirinya tuh tertutup menerima Tuhan yang Maha Esa yang benar-benar murni. Kalau Tuhan yang Maha Esa tapi ada embel-embel, maka dia tergolong orang kafir gitu loh. Kalau Tuhan itu benar-benar asli, murni, dia tidak ada embel-embel berkepribadian, atau tuh ada Tuhan-Tuhan yang lain, atau Tuhan itu berserikat-serikat, bersekutu-sekutu, nah itu namanya termasuk golongan orang-orang yang kafir. Jadi sangat loh, dalam posisi ini tidak ada penghinaan. Kata kafir tidak ada penghinaan dalam hal ini. Tapi yang anehnya gitu loh, anehnya saat-saat ini di masa sekarang ini banyak orang yang alergi dengan kata kafir. Ya, kan sangat aneh. Coba Anda lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Kafir artinya orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kan sangat kata-katanya sangat sopan sekali gitu loh. Tidak ada embel-embel penghinaan kepada orang yang di luar Islam itu sendiri kan. Nah, jadi dalam posisi seperti ini, mengapa kata kafir ini kok bisa ujung-ujungnya sampai dibuat hal-hal yang gimana gitu? Mari kita simak deh. Ini salah satu contoh akun yang alergi dengan kata kafir. Kita simak. Berarti bahwa kita orang Kristen tidak diperbolehkan menyebut orang lain, entah itu saudara yang seiman ataupun yang tidak seiman, dengan sebutan kafir. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didit Yuli. Kafir adalah kata yang sangat populer yang dilontarkan oleh segelintir orang yang menganggap dirinya paling benar, paling suci, paling baik, dan dia adalah orang yang memiliki kapling di surga. Jadi, dalam video kali ini
Saya mau membahas sebuah video dari seorang mualaf yang mengatakan bahwa non-muslim itu adalah kafir dan dia tempatnya di neraka jahanam. Kita jawab dulu ini ya. Sebenarnya korelasinya mengenai kafir itu, mengenai kepercayaan dalam Islam itu tidak bisa digambarkan bahwa kata kafir itu penghinaan, suatu bentuk penghinaan kepada orang-orang kafir yang terhadap orang-orang di luar Islam. Itu dulu yang perlu dipahami. Jadi kalau masalah kepercayaan dalam Al-Quran, dalam ajaran Islam, orang-orang kafir itu masuk neraka, itu kan sudah ranahnya beda, sudah ranah intern dalam ajaran Islam. Yang perlu dipahami di sini kan, kata kafir ini kan apakah ada ketersinggungan, ada penghinaan terhadap orang yang dipanggil kata kafir tersebut gitu loh. Itu kan dalam posisi seperti ini nggak ada penghinaan. Tapi anehnya loh ya, orang-orang yang di luar Islam maupun sebagian orang Islam itu anti sekali dengan kata kafir, kan aneh gitu loh. Padahal kata kafir ini juga sopan, artinya tertutup hatinya. Kan sangat sopan itu, tertutup hatinya, sangat sopan sekali. Tertutup hatinya menerima Tuhan yang Maha Esa, yang tidak berembel-embel, yang tidak berbuntut atau berekor, ada ekor atau bersekutu atau berkepribadian atau hal-hal yang lain lah. Artinya Tuhan yang murni, itu saja kata kafir. Kalau ada Tuhannya itu dia percaya dengan Tuhan yang di luar yang dipahami dalam kata kafir ini, itu artinya yaitu urusan dia sudah. Tapi intinya tidak ada penghinaan kan. Tapi ini aneh, akun tersebut, akun-akun banyak, bukan akun saja, orang-orang yang kafir, orang-orang di luar Islam maupun orang-orang yang sebagian Islam itu anti sekali kata kafir. Aneh gitu loh, aneh tapi nyata gitu. Mari kita simak dulu ya. Kita bersama-sama menyimak video berikut ini. Sementara saya ini masih nangis sama Allah. Kakek saya meninggal di dalam kekafiran. Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir itu siapa? Ahli kitab itu siapa? Yahudi Nasrani. Neraka jahanam tempatnya mereka kekal di dalamnya. Kakek saya meninggal di dalam kekafiran, kakek saya masuk neraka. Ibu saya umurnya sudah 71 tahun. Allah belum bukakan hidayah. Saya nangis ketika melihat foto ibu saya di tempat bencana sedang menginjili. Saya bilang, ya Allah, kapan kau bukakan hidayah untuk ibu saya? Nah, saya jawab dulu ya. Ini akun dari Mas Didi Juli menampilkan ceramah yang dari intern ajaran Islam. Artinya ini sudah masuk ke ranah Islam, kepercayaan Islam mengenai kata kafir yang dimaksud dalam Al-Quran dan ajaran Islam itu ya seperti ini. Tapi bukan berarti ranah seperti ini dia coba gambarkan untuk ke jalur lain gitu loh, ke jalur dia sendiri. Tidak, ini menurut kepercayaan Islam. Jadi kalau orang lain itu bentuk penghormatannya, tidak bentuk penghinaan, karena kata kafir itu istilahnya menutup diri gitu loh, menutup diri, sangat halus loh. Arti kata kufur atau kafir itu sangat halus, tidak menyakiti hati. Jadi yang salah dengan kata kafir itu apa gitu loh ya. Jadi dalam posisi, kita coba lihat gambaran Al-Quran. Saya tampilkan gambaran Al-Qurannya sambil kita lanjut dari postingan yang ditampilkan dari akun kafir ini ya. Bayangkan kalau orang tua saya mati di dalam kekafiran, mereka masuk neraka. Adik saya, dua-duanya, mereka aktif menginjili. Kalau sampai mati, mereka mati di dalam kekafiran, mereka masuk neraka. Tante saya sudah ada yang meninggal di dalam kekafiran, mereka masuk neraka juga. Anak saya, ibu, anak kandung saya cuma satu. Kalau sampai Allah
Bagaimana hancur hatinya. Sementara anak saya melakukan kristenisasi terus sampai detik ini masih memacari seorang muslimah, anak tokoh agama Islam di Jambi. Sebenarnya kalau kita melihat videonya, nanti saya akan berikan linknya ya di deskripsi supaya teman-teman bisa melihat. Videonya sangat panjang dan dia sambil nangis-nangis ketika dia ceramah. Dia katakan bahwa ibunya, anaknya, keluarganya semuanya masih kafir karena dia belum menjadi muslim. Dan dia menangis karena sedih. Dia nanti nggak bisa reunian dengan keluarganya di surga karena orang kafir ini tempatnya di neraka. Jadi saya ini bertanya-tanya ya, benarkah orang-orang ini sudah yakin bahwa dia nanti masuk surga atau masih mudah-mudahan saja? Nah, Oke, saya jawab dulu ya. Nah, sebenarnya yang ditampilkan oleh akun Mas Didit Yuli ini kan sudah masuk intern orang Islam, artinya kepercayaan Islam. Ya, dalam posisi ini ya otomatis umat Islam yakin benar orang yang tidak mempercayai ajaran ketuhanan yang Maha Esa yang benar-benar murni sejak zaman Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad, yaitu Abraham, turun Noah, turun Musa, Solomon, Yakub, Isa atau Yesus, Nabi Muhammad. Nah, itu mereka orang itu yang tidak mempercayai Tuhan yang Maha Esa yang betul-betul murni, yang ada embel-embelnya gitu loh. Ada embel-embel, ada ekor-ekornya, ada buntut-buntutnya. Ya seperti saya contohkan, mempercayai Tuhan yang Maha Esa tapi berkepribadian. Nah, itu adalah termasuk golongan orang yang kafir. Nah, ini yang difokuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu. Kata kafir itu sebagai istilah atau kata ganti bagi orang-orang yang menutup dirinya dari eksistensi Allah Subhanahu wa taala, atau ganti nama lain Allah yaitu Adonai, Elohim, Hasem atau YHWH atau Tuhan Bapa. Nah, dalam posisi seperti ini mereka yang betul-betul meyakini Tuhan yang Maha Esa yang betul-betul murni, maka mereka tergolong orang-orang yang beriman. Tetapi apabila tidak mempercayai itu, tergolong orang-orang yang kafir. Walaupun dia percaya Tuhan yang Maha Esa tetapi berembel-embel, berekor-ekor, berkepribadian, bersekutu-sekutu, nah itu namanya orang kafir. Ini yang digambarkan dalam ceramah Ustazah tadi bahwa itu mereka bakal masuk neraka. Itu sudah karena Nabi Musa itu mempercayai Tuhan yang Maha Esa yang betul-betul murni. Nah, kemudian umat Nabi Musa itu mempercayai Nabi Musanya dijadikan Tuhan gitu loh. Nah, itu yang kafirnya di situ. Umat Nabi Musa menyembah Nabi Musa dijadikan Tuhan, menyembah Melkisedek dijadikan Tuhan. Nah, itu yang menyembah sapi betina itu dijadikan Tuhan. Artinya Tuhan yang Maha Esa itu bersekutu dengan sapi katanya. Nah, berkepribadian kan. Tuhan bersekutu dengan sapi di zaman Nabi Yahudi, yaitu di zaman Nabi Musa pengikutnya itu begitu. Tuhan berkepribadian dengan Nabi Musa. Jadi Tuhannya itu berkepribadian dengan, artinya Musa itu sama derajatnya dengan Tuhan yang Maha Esa gitu loh. Nah, itu adalah suatu kepribadian yang disebut dalam Islam kufar gitu loh. Nabi Musa itu dikatakannya Tuhan itu mempunyai kepribadian Nabi Musa. Tuhan katanya menjelma menjadi Nabi Musa, turun ke dunia sehingga Nabi Musa itu dijadikan Tuhan juga. Tuhan kepribadian gitu loh. Kemudian satunya Melkisedek, karena Melkisedek juga hebat, dijadikan Tuhan juga. Artinya berkepribadian Tuhan gitu loh, walaupun nggak Tuhan murni katanya. Tuhan dalam berkepribadian Nabi Musa dan Melkisedek. Seperti itu contohnya. Gambaran yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini gitu loh. Jadi kalau ada Tuhan berkepribadian seperti itu, inilah yang dinamakan kafir. Tapi istilah ini sebenarnya tidak menyinggung, menghina ajaran di luar Islam itu sendiri, karena sangat halus katanya, tertutup koper gitu loh ya. Kita lanjut dulu argumen Mas Didit ini ya. Orang muslim itu tidak semuanya menyebut non-muslim itu dengan sebutan kafir ya. Tahun lalu sempat viral, sempat rame tentang penggunaan kata kafir. Dan menurut saya sih ini lebih baik ya, karena
siapa sih orang yang mau disebut dengan sebutan kafir? Karena itu pasti kalau orang disebut dengan sebutan seperti itu, ya pasti perasaannya tidak enak. Nah, ada teman-teman yang mempunyai mengartikan kafir itu sebagai kaya firman. Nah, itu tidak apa-apa sih saya disebut kafir, karena kafir artinya adalah kaya firman. Tapi kalau saya mengartikan kafir itu sebagai komunitas anti fanatisme dan rasisme. Nah, Jadi coba lihat. Ini Mas Didit seolah-olah menggambarkan kafir itu anti apalah ini, padahal dia nggak menyadarin bahwa di dalam ajaran agama dia sendiri itu lebih fatal menyebut orang dia di luar agama mereka. Saya contohkan ini ya, Anda silahkan lihat Injil Lukas 15 ayat 2 sampai 3. Matius 15 sampai ayat 24. Ya. Itu sudah sangat jelas menyebut orang itu sebagai binatang. Itu apa lebih parah mana? Terhormat mana? Menyebut orang dengan kata-kata benda seperti yang tadi kafir itu tertutup, artinya itu kan lebih terhormat daripada ajaran ini. Ajaran Mas Didit Juli ini menyebut orang dengan ajaran domba, mengatakan orang domba yang tersesat, itu kan menyebut orang binatang, nama binatang itu domba. Itu apa lebih terhormat mana dengan Islam? Islam lebih menghormati kata kafir, cuman artinya koper, tertutup. Koper itu kan kata benda, artinya menutupin diri. Ya, sampul buku itu termasuk koper. Buktinya sampul buku dipakai orang. Artinya koper itu masih banyak dipakai orang. Nah, beda dengan ini, disebut dengan domba yang tersesat. Apa mau manusia disebut dengan domba? Ini kan suatu penghinaan sebenarnya, menyebut nama orang dengan binatang. Lebih hormat mana? Nah, ini yang tidak disadari oleh orang-orang di luar Islam. Juga sebagian orang-orang Islam itu yang anti dengan kata kafir. Ini yang tidak disebut. Sebenarnya kata-kata ini ya sudah ada sebutannya masing-masing agama. Anda bisa lihat di Talmud orang Yahudi. Orang Yahudi malah di Yebamon 98a itu menyebut orang itu dengan sebutan babi. Ya, babi. Nah, itu salah satu sebutannya. Orang Hindu menyebut orang di luar ajaran mereka tuh mitra. Orang Buddha menyebut nama orang itu Abramasarya Yavasa. Jadi masing-masing ada sebutannya. Yang aneh hanya Islam aja yang dimasalahin gitu loh. Menyebut orang di luar Islam dengan kata kafir, malah orang-orang yang Kristen kok malah seperti kebakaran jenggot gitu loh, anti sekali dengan kata kafir. Padahal itu kan milik orang Islam, identitas Islam di dalam Al-Quran. Ya. Nah, coba kita lihat di dalam Kristen, kata kafir di dalam Islam, domba dalam Kristen, atau babi di dalam Yahudi. Coba Anda lihat mana yang lebih hormat. Kata kafir itu kata benda, koper. Sampul buku itu koper namanya. Baju itu koper karena menutupin tubuh. Malah kata kafir koper itu malah melindungi bagian di dalam, lebih bermakna. Sampul buku itu koper, baju koper, ya kan, casing motor itu koper, kafir menutupin bodi mesin itu koper, lebih hormat. Coba Anda lihat dibandingkan dengan istilah Kristen, menyebut orang domba liar, ular geludak, ya kan, menyebut orang dengan sebutan yang keledai liar, keledai apa namanya, sang debater sering menyebut itu, sang debater nyebut keledai lah, domba lah, itu kan sebutan yang binatang semua. Ya kan, itu kan lebih hormat mana, menyebut orang dengan binatang dengan menyebut dengan kata benda. Termasuk Yahudi ini juga termasuk tidak baik ini. Yahudi menyebut orang dengan kata babi, kan tidak baik juga ajaran dalam Yahudi seperti itu. Nah, ini coba Anda bayangkan, lebih bagus mana Islam? Kafir itu artinya menutup diri, ya. Coba kita lihat. Kita lanjut ya. Oke, sambil kita lanjut obrolan dari Mas Didit ini. Ya nggak apa-apa sebenarnya disebut seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita orang Kristen? Apakah kita boleh menyebut orang lain yang tidak seiman dengan kita dengan sebutan kafir? Mari kita melihat di dalam Alkitab. Di dalam Matius 5 ayat 22 dikatakan demikian.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi di dalam Matius 5 ayat 22 ini, siapa yang menyebut saudaranya, entah itu saudara seiman ataupun tidak seiman, dengan sebutan kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, karena dia menjadi orang yang bersalah menyebut nama saudaranya dengan sebutan kafir. Itu berarti bahwa kita orang Kristen tidak diperbolehkan menyebut orang lain, entah itu saudara yang seiman ataupun yang tidak seiman, dengan sebutan kafir. Oke, kita jawab dulu. Di sini Mas Didit Juli mengutip di dalam Injilnya itu mengenai makna kata kafir. Sekarang saya jawab langsung saja. Kata kafir itu kan hanya dimiliki di dalam ajaran Islam. Apalagi itu identitas di dalam Al-Quran. Kemudian mengapa ada Injil itu malah memuat terjemahan itu ada kata kafir. Nah, itu yang perlu kita pahami dan perlu kita masuk ke dalam itu untuk membahas masalah kata kafir di dalam Injil tersebut. Mengenai kata kafir di dalam Injil itu hanya 3 kali loh. Anda silahkan cek di dalam kitab Alkitab, di dalam Bible. Itu kata kafir hanya 3 kali muncul di dalam Bible itu sendiri, ya. Anda bisa lihat di Bilangan 23 ayat 9, di Matius yang tadi disebutkan oleh Mas Didit ini, Matius 5 ayat 20 dia, dan Galatia ayat 2 ayat 14. Nah, dari 3 ayat yang muncul di dalam ini, kan itu kita bisa lihat kafir itu apakah ada di asli terjemahannya, di bahasa asli dari Injil tersebut gitu loh. Tentunya kita rujuk ke dalam bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani. Nah, itu dulu. Dari 3 ayat yang muncul ada dalam terjemahan lay kata kafir ini, yang di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kita rujuk kepada bahasa aslinya, bahasa Ibrani, maka Anda akan bisa lihat bahasa Ibrani dan Yunani loh ya. Anda akan bisa lihat itu bila kita cek di Matius contohnya ya, yang disebutkan di Matius 5 ayat 22. Itu ada makna kata raka. Ya, makna kata raka. Nah, itu makna kata raka itu artinya kosong. Nah, kenapa tiba-tiba makna raka ini apakah ini kok ujung-ujungnya diterjemahkan dengan kata kafir? Nah, ini yang menjadi PR. Jadi dalam posisi seperti ini, makna kafir pun di dalam Injil tersebut saya nilai lebih, maknanya saya nilai dalam posisi ini raka. Raka itu apa artinya? Kosong. Tidak jelas. Arti kosong ini bukan berarti kafir kan? Kenapa diterjemahkan kafir? Ujung-ujungnya malah membuli kafir. Dari yang meminjam kata kafir yang dalam bahasa Al-Quran, ujung-ujungnya jadi bulian, anti kafir lah ujung-ujungnya karena memakai makna kata kafir dalam terjemahan gitu loh. Padahal asal katanya mereka itu di dalam Injil Matius 5 ayat 22 itu kata raka gitu loh. Kata raka itu artinya kosong, bukan kafir gitu. Nah, coba Anda lihat kembali ya. Anda lihat di Bilangan 23 ayat 9. Itu kan menyebut 2 teks lainnya, yaitu terjemahannya itu bangsa-bangsa kafir ya. Di Bilangan itu kan bangsa-bangsa kafir. Itu adalah makna dari goyim. Dari bahasa dasarnya goy. Dalam terjemahannya itu Septuaginta, kata yang dipakai adalah etne. Kata yang sama muncul di Galatia 2 ayat 14. Nah, coba Anda bisa lihat. Dalam 2 ayat ini pun terjemahan itu juga bermasalah. Bisa Anda cek sendiri. Itu kan diterjemahkan dengan bangsa-bangsa kafir. Itu dalam Alkitab. Padahal katanya itu berasal dari kata goy. Muncul 560 kali dalam perjanjian lama ya, Anda cek. Jadi bentuk goyim, jamak goyim sendiri muncul hampir 200 kali. Menariknya, di antara ratusan kasus ini hanya sekali saja kata goyim diterjemahkan bangsa-bangsa kafir. Coba Anda nilai sendiri. Dari sebanyak itu kata-kata goyim di dalam Bible itu hanya 1 kali diterjemahkan dengan bangsa-bangsa kafir.
menurut Anda bagaimana ini gitu loh. Ya, menurut Anda bagaimana? Padahal kata Ibrani yang lebih dekat dengan kata kafir, kata kopor itu adalah kaper, artinya tebusan. Itu lebih tepat sebenarnya. Jadi kalau menerjemahkan yang benar dalam ayat tersebut artinya koper, kaper, artinya tebusan. Kenapa diartikan kafir dalam terjemahan itu? Nah, ini dalam posisi seperti ini pun bermasalah dalam ayat tersebut. Kalau merujuk ke terjemahannya itu urusan Anda mempercayai terjemahan. Kalau dalam Islam itu harus percaya aslinya. Bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Kalau diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain itu artinya bukan masalah, bukan di situ patokannya. Itu menunjukkan kelemahan kalau hanya mempercayain bahasa terjemahan gitu loh. Nah, di dalam posisi ini kan sangat jelas. Kaper, kipur. Kipur itu kan penebusan dosa dalam bahasa Ibrani. Nah, kenapa malah kaper, kipur, koper ini malah diterjemahkan dengan makna yang lain, diterjemahkan dengan bangsa-bangsa kafir gitu loh. Itu kan dalam posisi ini kan riskan sekali gitu loh, riskan sekali dalam posisi ini. Padahal makna yang sebenarnya dalam ayat tersebut kan goyim. Goyim itu kok bisa diterjemahkan dengan bangsa-bangsa kafir gitu loh. Coba Anda renungkan Mas Didit. Goyim kenapa Anda terjemahkan dengan bangsa-bangsa kafir? Padahal arti kafir dalam bahasa Ibrani itu artinya kaper, kiper. Itu bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani. Kenapa goyim itu diterjemahkan bahasa-bahasa kafir? Ini bertentangan, dalam bahasa Ibrani pun bertentangan gitu loh. Tapi kenapa dipaksakan tetap diartikan seperti itu? Itu yang menjadi PR buat Anda bisa menjawabnya Mas Didit. Karena bagaimanapun ini harus dikelarkan, karena ini yang saya pikir ini selalu image-nya itu loh. Image-nya kata kafir ini dari dulu muncul karena dia meminjam bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, kemudian dimasukkan ke dalam terjemahan dalam Bible itu sendiri. Ujung-ujungnya yang bahasa aslinya malah dicemooh. Pembiasan kata gitu loh. Pembiasan kata kafir ini malah dibully yang punya bahasa itu sendiri gitu loh. Al-Quran yang punya bahasa kafir, malah Al-Quran yang dilarang menggunakan kata kafir gitu loh. Itu yang anehnya. Itu yang anehnya gitu loh. Malah yang punya bahasa aslinya malah dijadikan bulian, dijadikan cemoohan, padahal bahasa asli kafir itu artinya koper, tertutup gitu loh. Nah, dan ternyata disimak dalam ayat yang membahas tentang kafir di dalam Alkitab itu sendiri, ternyata maknanya berbeda dalam bahasa aslinya, baik bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani seperti yang saya contohkan tadi. Makna goyim ya, itu kan sangat jelas berbeda kalau bisa diterjemahkan dengan bangsa-bangsa yang kafir. Itu kan kalau menurut pribadi saya itu suatu, ya Anda bisa nilai sendiri. Ya, Anda bisa nilai sendiri maknanya. Belum lagi makna yang dalam Matius 5 ayat 22. Makna raka tadi, kenapa diterjemahkan yang bahasanya itu arti kosong? Raka itu kan artinya kosong dalam bahasa Yunani. Kenapa diterjemahkan kafir juga? Ujung-ujungnya kafir yang jadi masalah. Ini PR buat siapa saja yang menyimak, siapa tahu bisa membantu untuk menjawab, meluruskan ini. Mengapa ada kata raka dan goyim yang seharusnya artinya itu bukan kafir, kenapa diterjemahkan dalam bahasa lainnya Alkitab itu terjemahkan kafir, sehingga ujung-ujungnya pembiasan kata kafir yang dalam Islam itu baik, artinya dalam posisi penghormatan, tidak penghinaan, ujung-ujungnya dikatakan itu menghina lah. Disebut dari Mas Didit ini apa tadi namanya, ya suatu radikal lah apalah, itu kan suatu, karena dia sudah di otaknya sudah di plot gitu loh, di press bahwa makna kata kafir itu sesuai pemahamannya di dalam Injil terjemahan itu gitu loh. Padahal dia nggak sadar ada makna raka dan goyim di dalam bahasa teks aslinya gitu loh. Oke, kita lanjut dulu bahasan dari Mas Didit ini. Pun pasti tidak suka kalau dia disebut dengan sebutan kafir. Jadi saudara-saudaraku Kristen, jangan pernah kita menyebut saudara-saudara kita
baik yang seiman ataupun yang tidak seiman dengan sebutan kafir. Karena kafir itu biasanya dipakai untuk sebagai istilah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Demikian dari saya, semoga ini menjadi berkat dan mencerahkan kita semuanya. Shalom. Saya luruskan dulu. Makna kafir di dalam Islam itu kan sudah jelas menutup diri, tertutup, tidak mempercayai Tuhan yang Maha Esa yang benar-benar murni, tidak ada embel-embel berkepribadian. Nah, dalam posisi seperti ini kan sudah sangat jelas maknanya juga sangat terhormat. Ya, maknanya juga sangat terhormat. Nah, sebagai PR buat Anda tadi, bagaimana itu Anda memaknai kata goyim maupun kata etne. Nah, itu Anda bisa cek sendiri. Itu suatu PR buat Anda, mengapa diterjemahkan kafir dalam bahasa terjemahan lain. Padahal dalam bahasa aslinya makna rene goyim itu tidak sesuai gitu loh. Tidak ada di dalam ayat seperti itu diterjemahkan kafir. Ujung-ujungnya kan begini. Kafir itu beralih menjadi bulian, menjadi hal-hal yang dianti kafir, padahal arti kafir dalam Islam sangat terhormat gitu loh. Kita lanjut. Oke, saudara-saudaraku ya, saya kira untuk menanggapin akun ini sampai di sini dulu. Jadi kalau ada yang tidak sepaham, kita diskusi. Silahkan hubungin saya, mau lihat voice note, WA, ataupun debat di komentar. Silahkan, pintu video saya, akun saya terbuka untuk menjawab itu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.